ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, bukan kuat, bukan gagah kami, semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan, berkat pertolongan-Mu dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau, bahkan sudah membawa persembahan kami kepada Tuhan, dan yang lebih lagi hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami yang kami persembahkan kepada Tuhan. Kamilah bait-Mu, di dalam hidup kamilah Engkau mau tinggal. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk beribadah pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya. Biarlah Roh Kudus yang terus mengurapi, yang terus menguatkan, meneguhkan kami untuk kami bisa selalu setia datang beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, pakai dan gunakan untuk menjadi saluran berkat dalam menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu, biarlah Roh Kudus yang terus memperlengkapi, memberi hikmat marifat untuk dapat berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami pun yang hadir, yang mendengarkan firman-Mu, kami sama-sama diberkati Tuhan. Dan semua jemaat-Mu juga diurapi oleh Tuhan, dicamah oleh Roh Kudus, dilembutkan hati kami untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Darah Yesus Kristus memerciki seluruh hidup kami. Kuasa kegelapan roh pendakwa, tipu daya iblis kami tolak, kami usirkan, kami halaukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepenuhnya tempat ini, hati dan hidup kami ada dalam kuasa Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Kami siap dengarkan, terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa berkumpul bersama dengan saudara, ya, beribadah bersama-sama di tempat ini berkat pertolongan Tuhan, ya, berkat perlindungan Tuhan yang sungguh ya besar bagi kita. Hari demi hari Ia bela, Ia pelihara, Ia lindungi kita. Ya, Dia selalu menemani kita, Dia selalu beserta dengan kita. Kalau sampai dengan hari ini, kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini, ya bisa bertahan, bisa setia, ya apalagi yang jemaat Tuhan yang sudah beribadah sejak awal pelayanan kita dibuka di tempat ini, atau mungkin sejak saudara-saudara kenal dengan GBI Alpha Omega, pelayanan Bapak Gembala kita, saudara bisa bertahan sampai dengan hari ini, semua berkat kasih karunia Tuhan. Haleluya, sebab yang namanya berjemaat itu memang kalau sudah datang belum tentu semuanya bisa lengket. Ya belum tentu saudara, ada kalanya juga harus keluar dengan berbagai-bagai faktor. Mungkin tidak tahan, mungkin lebih baik di sana, atau mungkin sama sekali tidak beribadah, atau karena lemah dan yang lain-lain saudara-saudara. Ya saya menyatakan kepada kita sampai dengan hari ini kita bisa bertahan dalam terang firman pengajaran, maka suatu anugerah bagi kita. Haleluya. Saat-saat COVID-19 mulai terjadi saya sangat sedih kalau gara-gara COVID. Kalau gara-gara vaksin harus berpisah. Ya, dan bukan hanya dari kalangan jemaat, kalangan hamba Tuhan juga. Ada yang tidak sepaham, ada yang tidak sepengertian dengan kita, saudara-saudara. Ya, tetapi kita bersyukur apapun boleh terjadi, kasih kita dengan Tuhan jangan sampai terputus. Apapun boleh terjadi di dunia ini, ya mungkin lebih parah dari yang sudah kita alami, yang terpenting pengenalan kita, ya pendirian kita akan firman Tuhan. Jangan sampai pernah terkalahkan oleh apapun. Beberapa akhir-akhir ini gembala sidang kita begitu tegas
untuk menekankan kepada jemaat, meyakinkan jemaat, ya supaya jangan sampai terkontaminasi atau terjebak dengan situasi akhir zaman. Ya, akhir zaman itu yang paling parah bukan soal perang, bukan soal gempa bumi, bukan soal kelaparan, masa-masa sukar dalam hal jasmani atau lahiriah. Tetapi masa-masa sukar yang paling berat, akhir zaman yang paling berat adalah jika penyesatan sudah tampil. Ya, penyesatan akan berjalan beriringan dengan masa-masa sukar yang akan dialami oleh dunia. Kita menyangka COVID-19 sudah awal daripada semuanya. Tetapi itu masih tanda-tanda. Kita pikir sudah menjadi akhir, tetapi masih awal begitu saudara maksud saya. Ya, masih lagi diberikan kesempatan kepada kita untuk hidup lebih lagi daripada yang sudah lalu. Lebih taat, lebih setia, lebih mengerti, lebih kuat, pokoknya lebih. Amin. Ya, saya katakan tadi saudara-saudara, masa-masa yang sukar pada akhir zaman bukan hanya berbicara akan kebutuhan hidup, hal lahiriah jasmani. Memang 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan selanjutnya di sana sudah menyatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan lebih menjadi hamba uang. Mereka akan membual menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Kalau kita lihat ini saudara, kita bandingkan dengan Matius pasal 24 ketika Yesus berbicara tentang akhir zaman. Yesus lebih menekankan kepada gempa bumi, perang, kelaparan, apalagi. Tapi Rasul Paulus kepada jemaat kepada lewat pelayannya yang namanya Timotius, ya dia menyampaikan bahwa pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, akhir dari akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar. Saudara baca saja ayat yang pertama sampai ayat yang selanjutnya. Tetapi saya mau mengutip saudara, supaya lebih ringkas nanti sambil saudara baca di tempat. Ya, saya rindu kita baca bersama-sama ayat 6 saja. Ya, 2 Timotius pasal 3 ayat 6, 7 dan 8. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, bahwa pada masa-masa akhir, masa-masa yang sukar akan terjadi. Betapa sukarnya orang diajak untuk mengenal Tuhan.
Betapa sukarnya orang diajak untuk setia beribadah, mencari Tuhan. Sampai dikatakan dalam ayat di atas, tidak mempedulikan agama. Tidak mempedulikan agama sama artinya tidak peduli dengan ibadahnya. Seperti sekarang ini. Coba kalau saudara buat dulu penelitian kira-kira di Tanjung Uban ini. Saudara bandingkan banyaknya orang Kristen dengan banyaknya gereja. Kira-kira bagaimana? Dulu sekitar 10 tahun yang lalu mungkin saya sudah pernah sampaikan kalau di Batam itu. Bandingkan gereja dengan banyaknya orang Kristen. Seandainya mereka semua keluar. Semua gereja baik kecil baik besar minimal kedapatan dia dapat 5 kali 5 season ibadah. Minimal itu. Dapat dia jatah, ibarat jatahnya lah. Seandainya mereka keluar semua. Sama-sama mencari Tuhan beribadah. Satu gereja minimal dapat jatah 5 season ibadah. Tapi pada saat itu diperiksa. Ada hanya beberapa gereja saja yang lebih dari 2 atau 3 season ibadah. Waktu itu GPIB Immanuel, HKBP Lubuk Baja, kita masih 3, itu pun karena 3 tempat. Ya, Baloi Batu Haji dan Punggur. Ya. Dan beberapa gereja Katolik. Ya. Dan ternyata setelah diperiksa sekalipun 2-3 season belum tentu semuanya penuh. Padahal kalau tadi diprediksi banyaknya orang Kristen dibanding dengan banyaknya gereja minimal 5 season satu hari. Kalau seandainya saya jemaat, pendetanya, gembala sidang yang benar-benar terjadi pada saat itu, wah kalang kabut melayani. Harus butuh 5 pengerja yang bisa mendampingi untuk siap berkhotbah setiap minggu. Iya kan? Coba bandingkan saudara-saudara dengan yang di Tanjung Uban ini. Mungkin gak samalah banyaknya dengan Pulau Batam. Tapi coba kalau saudara lihat, saudara perhatikan. Saudara sendiri bisa melihat. Saudara sendiri bisa memprediksi, saudara. Ya, tetapi lihat. Apa yang terjadi sekarang seperti yang saya sampaikan ini. Nanti menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, orang akan lebih tidak peduli lagi dengan agama. Lebih lagi tidak mempedulikan untuk hidup, untuk taat dalam kebenaran. Karena memang firman Tuhan sudah menyatakan tidak peduli dengan agama, tidak tahu berterima kasih. Coba kalau saudara, ada orang saudara tolong tidak berterima kasih, tidak tahu berterima kasih bagaimana perasaanmu. Seperti itulah Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih, kita ada di tempat ini. Untuk menyampaikan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan pasti senang. Haleluya. Ya, yang lebih gawat lagi saudara-saudara, bahwa menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua ayat yang ke-7, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ada pula yang selalu ingin diajar. Kalau ada diajar berarti ada yang mengajar. Kalau ada yang mendengar berarti ada yang menyampaikan. Tapi terjebak dengan situasi akhir zaman, dosa akhir zaman. Walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah bisa mengerti, mengenal kebenaran. Kita bersyukur kalau saudara bisa kenal Tuhan. Haleluya. Saudara datang dan berkumpul pada sore hari ini di tempat ini, saya percaya karena saudara kenal dengan Tuhanmu. Amin. Masih ragu Yesus itu juru selamat? Mana tahu ada yang sudah terpengaruh, Yesus itu bukan juru selamat lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang ragu? Jangan ya. Ragu saudara, mas, bahwa Yesus itu gembala yang baik. Sejak kita dengar firman Tuhan, sejak kita mulai kenal ibadah, kita sudah disuguhi dengan yang namanya Yesus Juru Selamat. Haleluya.
Yesus Juru Selamat lahir di mana? Betlehem. Sudah kita nyanyikan ini. Sebelum pun kita lahir, sudah dinyanyikan itu lagu. Tiba-tiba pada zaman akhir, ada yang mengajarkan, Yesus bukan Juru Selamat. Cemana lah kita ini? Buhan nama kita. Buhan nama punggung teh. Yang sudah membuat Yesus Juru Selamatnya. Bagaimana lah nasibnya mereka? Itu masih kecil. Nanti akan ada mengatakan, Yesus ada di sana. Brrrr, ke sana semua orang. Yesus ada di kamar. Brrrr, waduh. Kamu adalah bait Allah. Yesus diam di dalam hidup kita. Haleluya. Kita inilah bait Allah. Di dalam diri kita lah dia mau tinggal, dia berhadirat dalam hidup kita. Ayat 8 sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Nama Yanes dan Yambres ini saudara dalam Alkitab hanya disebutkan dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ini. Hanya dalam ayat ini, hanya kalau saudara lihat di bawah ada ayat referensinya. Ya, sepertinya itu bisa kita ambil untuk menjelaskan tentang Yanes dan Yambres, ya, atau mungkin dalam kamus Alkitab saudara bisa cari tentang Yanes dan Yambres itu, ya, itu adalah ahli-ahli sihir yang dulu pernah tinggal di Mesir bersama dengan Firaun. Ketika Musa melemparkan tongkat menjadi ular. Wuss. Jadi ternyata ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihirnya Raja Firaun juga melemparkan tongkatnya. Bukan hanya satu, yang lain. Pop. Ular. Tapi tongkat Musa yang menjadi ular mematok mereka semua. Memakan. Pop. Jadi nama Yanes dan Yambres ini saudara, kalau saudara baca dalam ayat referensinya di bawah, saudara lihat itu ada biasanya ayat referensi. Itu untuk menjelaskan tentang Yanes dan Yambres dalam Keluaran pasal 7 dan 8. Dalam kamus Alkitab sampai Yanes dan Yambres ini sampai disebutkan ini anak Bileam. Dia hanya dalam 2 Timotius ini aja disebutkan kata Yanes dan Yambres ini. Keluaran enggak ada. Padahal Keluaran itu Musa yang menuliskan. Dia pasti tahu Yanes dan Yambres ini. Tapi mungkin dulu tidak begitu penting. Ya, yang kita tahu bahwa setiap firman Tuhan ini diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi sekalipun Musa belum menyebutkan namanya, disebutkan dalam 2 Timotius ini menjadi penting bagi saya dan bagi saudara-saudara untuk menjaga diri. Menangkal diri kita. Supaya kita jangan terjebak dengan Yanes dan Yambres menentang Musa. Karena mereka juga bisa membuat tongkat menjadi ular. Karena mereka juga merasa bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Musa. Ini menentang Musa sama dengan menentang firman kepenggembalaan. Mungkin karena sudah mengerti. Mungkin karena sudah tahu. Bahkan mungkin merasa lebih tahu. Ini menjadi penyebab banyak orang nanti akan mundur. Tidak menghargai penggembalaan. Tidak menghargai firman Tuhan. Ya, Yanes dan Yambres ini yang tidak disebutkan memang, tetapi sepertinya kalau dalam sejarah Alkitab dari penulisan ini sepertinya dia ikut juga. Mungkin karena saking terpesonanya dia dengan kuasa Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan lewat Musa, lewat Harun. Sehingga mereka ketika berangkat, orang Israel berangkat ke Mesir, mereka ikut. Ini mempengaruhi. Sifat karakter seperti ini mempengaruhi. Menentang. Sekali-kali kita jangan pernah menentang firman Tuhan. Kita katakan amin. Haleluya. Sekalipun sepertinya saudara merasa sudah tahu. Ya, sepertinya saudara merasa bisa. Ingat. Ketika manusia pertama, Hawa,
ketika dia melihat buah pohon dalam taman itu, ternyata buah pohon itu memberikan pengertian. Ya, padahal Tuhan sudah larang, jangan makan. Ya. Jadi dosa itu juga pelanggaran, seberapa hebat pun manusia kalau sudah berdosa, melanggar firman Tuhan, juga mempunyai pengertian. Iblis itu juga memberikan pengertian. Maka saudara hati-hati. Haleluya. Sepertinya kita bisa. Itulah penyebabnya Yanes dan Yambres. Ya, disebutkan dalam 2 Timotius menjadi penyakit dalam jemaat. Saya katakan ini menjadi penyakit dalam berjemaat. Dalam beribadah, dalam mengenal Tuhan, ini menjadi penyakit. Menjadi penghalang. Karena merasa bisa, karena merasa mampu, karena merasa hebat, karena merasa diri. Yanes dan Yambres itu menentang Musa. Akibatnya apa saudara-saudara? Ya, demikian juga mereka menentang kebenaran. Yang menentang Musa sama dengan menentang penggembalaan, menentang pimpinan Tuhan, sama dengan menentang firman Tuhan, menentang kebenaran, tidak mau hidup di dalam penggembalaan. Hari-hari ini saya kan termasuk hamba Tuhan, pelayan, pengerja yang sering bincang-bincang, mendengar dari hamba-hamba Tuhan bagaimana persoalan gereja akhir zaman. Zaman kita sekarang ini khususnya ya. Sejak ada baik dari YouTube, dari medsos, hamba Tuhan yang mengatakan ternyata tidak perlu lagi mengembalikan milik Tuhan atau perpuluhan. Sampai mereka dari YouTube berkata, aku lagi di Israel. Sudah kutanya, ternyata perpuluhan itu sistem hukum Taurat. Wah, banyak gereja-gereja jadinya terpengaruh. Ditambah lagi masa COVID-19. Ya ini bukan dari luar yang saya dengar dari hamba-hamba Tuhan. Baik, bukan hanya dari Medan atau kalangan Batam, Jakarta. Karena kebetulan kalau setiap kali ada tamu kita, saya yang antar jemput. Wah, Jakarta. Bisa misalnya berkurang 40%. Sejak, saya tidak perlu menyebutkan siapa. Tapi saya pernah mendengar dari YouTube, saya sekarang sedang di Israel. Israel itu saudara, kadang rohani, kadang rohana. Ya kalau pas lagi rohani. Ketika mereka rohani, kita tanya, bagaimana bro, bagaimana pendapatmu? Baguslah, kalau lagi rohani. Tapi coba kalau lagi rohana mereka. Ya, artinya rohani itu jauh dari kebenaran. Kita tanya, kita petenteng karena kita lagi ada berkat jalan-jalan ke Israel. Bagaimana bro? Kan semua sesuai dengan keadaan kondisi orang tersebut. Bangsa Israel enggak selamanya rohani. Wow, saudara baca saja kitab Keluaran. Bagaimana perjalanan mereka? Saya katakan dalam perjalanan bangsa Israel itu lebih banyak rohananya daripada rohaninya. Memang ketika mereka mendengar firman Tuhan, amin. Tapi begitu lewat, bayangkan perjalanan yang harusnya bisa sampai ditempuh 40 hari, jadi 40 tahun. Banding berapa itu bapak-bapak, ibu-ibu? Israel Mesir itu enggak jauh. Mungkin lebih jauh dari Aceh ke Lampung. 40 hari bisa saudara-saudara ditempuh. Perjalanan 40 hari atau 4 hari ya? Ya 40 hari ya. Tidak perlu sampai 40 tahun. Bayangkan dari 40 jadi 40 hari ke 40 tahun. Berapa banding berapa itu saudara? Aduh. Dari situ saya lihat berarti mereka itu ketika perjalanan
Wah, saudara baca saja bagaimana 1 Korintus pasal yang ke-10. Waduh, ya belum sungut-sungut, belum mereka ini, belum itu saudara-saudara. Ya, ini saya sampaikan kepada kita supaya kita bisa mengerti bahwa ya menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, yang dimaksud masa-masa sukar yang akan yang dihadapi gereja Tuhan bukan hanya soal makan minum, soal kebutuhan, soal rohani juga. Makanya satu kali saudara tidak ibadah, apalagi dengan sengaja, nanti akan lebih mudah lagi. Selanjutnya nggak apa-apalah. Jangan coba-coba. Ya. Kecuali karena sesuatu hal yang tidak bisa saudara tinggalkan karena pekerjaan, saudara tidak bisa beribadah. Ya. Kalau sekarang ini kan Jumat kita mana ada alasan tidak ibadah. 7.15 kita Zoom itu, live itu dari Walau Center. Ya, mungkin gak bisa hadir seperti sore hari ini. Zoom, live. Sambil bekerja pun mungkin bisa live. Sambil solder di perusahaan. Karena nanti jam 3 aku gak bisa ibadah Tuhan. Sambil kerja aku gak apa-apa ya. Aku tonton ibadah ini lewat handphone. Iya kan? Ya, jadi menjelang kedatangan Tuhan. Masa-masa yang sukar. Sukar untuk mengerti. Sukar memahami kebenaran. Sukar untuk diajak rohani. Jemaat-jemaat Tuhan, ini harus kita buat tanda checklist. Maksudnya apa? Supaya kita jangan terjebak dengan sikap Yanes dan Yambres ini, saudara. Ya, menentang Musa. Kalau mereka menentang Musa, berarti Yanes dan Yambres ikut dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Ya, firman Tuhan berkata begini, mereka langsung nentang. Gak mungkin lah. Mungkin mereka pengaruhi yang lain. Gak mungkin lah seperti itu. Belum tentu itu. Membuat orang jadi ragu akan Tuhan. Membuat orang jadi bimbang. Membuat orang jadi kehilangan kepercayaan. Gereja Tuhan di zaman akhir ini juga akan disuguhi dengan hal-hal yang seperti ini, saudara. Kita jemaat Tuhan, bentengi hidupmu, fasilitasi hidupmu dengan terang firman Tuhan, supaya kita tidak terjebak dengan situasi keadaan yang demikian. Kita katakan amin. Haleluya. Ya, kita baca dulu satu ayat dalam kitab Matius 6 ayat 24 kalau nggak salah. Ya. Ya, Matius 6 ayat 26. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Bukan, ayat 24 ya. Demikian firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kalau Yesus di sini langsung menyebutkan Allah dan Mammon. Ya. Tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Kalau mengabdi kepada dua tuan, satu akan dijelek-jelekin. Satu lagi akan dipuji. Mana kira-kira yang lebih memberi? Mana kira-kira yang lebih dia mendapatkan lebih sesuatu daripada seseorang tersebut, maka dia akan memuji. Yang lain, enggak betul itu. Akan dijelek-jeleki, akan dikata-katai saudara-saudara. Dalam perusahaan, di mana saudara bekerja,
Makanya sebuah perusahaan itu langsung membuat walaupun ada banyak pemimpin, nggak bisa ada satu divisi misalnya 2 supervisor, enggak. 1 supervisor, 1 leader atau foreman, ada pemimpin bawah 1 begitu saudara bertingkat dia. Setiap departemen mempunyai pemimpin, tetapi tidak bisa 2 status yang sama. Mana mungkin supervisornya 2 dalam 1 departemen. Kalaupun ada misalnya general supervisor. Artinya di atas lagi saudara. Jadi ini mempunyai pemimpin-pemimpin tingkatan saudara. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan mengabdi kepada 2 tuan. Penyakitnya kalau mengabdi kepada 2 tuan, saya katakan tadi, 1 dijelek-jelekin, 1 dikata-katain, 1 dipuji. Mana yang lebih menyenangkan baginya, ini yang akan diangkat jempol. Tempo-tempo, mengabdi pada 2 tuan ini bukan hanya di luar sana, saudara. Ya, ini yang harus kita wanti-wanti supaya iman kita tahan uji. Jangan bobrok akal kita. Jangan menentang kebenaran. Tempo-tempo rupanya, mengabdi 2 tuan ini juga masuk dalam gereja. Dalam penggembalaan. Karena apa? Banyaknya, gampangnya kita bisa mengadopsi dari medsos. Saya terkejut ketika ada orang digembalakan lewat medsos. Dia juga beribadah di gereja. Saya pernah mendengar ini saudara seorang hamba Tuhan dari Jakarta. Di samping dia beribadah masuk ke dalam gereja, dia juga ternyata digembalakan lewat medsos. Saya nggak tahu lewat apa. Bahkan punya grup. Wah, bahaya. Kalau sempat dalam penggembalaan pun 2 tuan, 2 gembala, 2 pemimpin itu maksudnya. Ya. Dalam penggembalaan pun gak bisa ternyata begitu. Karena kalau sudah berdua tuan, itu sifat manusia yang satu disenangi, yang satu tidak disukai. Mana yang lebih dominan dalam hatinya, dalam pikirannya, itu yang akan dia lakukan. Itulah manusia. Kalau tidak punya filter. Jujur saudara-saudara, saya agak sedikit terkejut, bahkan sebentar menjadi bahan perundungan saya. Kok bisa ya? Digembalakan dunia maya. Bukan melarang saudara-saudara tidak boleh misalnya membaca medsos ya, bukan. Yang saya mau sampaikan lewat ayat ini, jangan berdua tuan. Yang lain itu boleh saudara terima, kalau benar harus tetap saudara filter, saudara saring lewat firman penggembalaan. Sesuai enggak ini? Benar enggak ini? Haleluya. Jangan tegang. Haleluya. Enggak boleh tegang kalau menanggapi firman Tuhan ini. Santai. Lembutkan hati. Buka pikiran. Apa maksudmu Tuhan? Penyampaian firman Tuhan hari ini begini. Jangan langsung seperti Yanes dan Yambres, tentang. Memang saudara enggak gini sama saya. Enggak gini lewat kepada pengkhotbah, tapi dalam hatinya. Kalau dulu sering saya sampaikan itu, langsung seperti kura-kura. Tutup, masukkan kepala, kaki, tangan, masuk. Sehebat apapun firman Tuhan, sekeras apapun firman Tuhan, setajam apapun firman Tuhan, kalau sudah masuk kepala, nyuk, nyuk. Bel-bel dah, tung-tung itu. Kalau di kampung kami Korea Utara, tung-tung namanya. Kura-kura. Bel-bel lah, angkat, lempar. Hah? Begitu saudara agak jauh, baru keluar dia. Dikeluarkannya lah kakinya. Jalan dia pelan-pelan, dia santai.
Ya, yang sudah terpengaruh itu santai sebentar. Enggak langsung. Enggak, santai. Dia jalannya lambat itu. Ya, tapi kalau sudah ditutup kepalanya, masuk. Ditutup sama cangkangnya. Aduh, repot. Dulu kami pas baru belajar dapat lebih-lebih kalau di kampung kami masuk begitu saudara. Harus pancing mulutnya supaya keluar. Nyok! Baru nanti tiba-tiba langsung ada teman ngikat. Pakai tali. Nyok! Baru gitu saudara-saudara. Paling susah mengolah yang namanya penyu. Atau apa itu tadi? Ya, tungtung. Ya kan? Repot saudara. Ya. Satu akan dipuji, satu lagi akan dijelek-jelek itu, dikata-katain itu. Ya, saya sampaikan ini karena saya pernah mendengar. Ya, karena saya pernah dari hamba-hamba Tuhan, saya saring. Oh, bisa juga ternyata berdua Tuhan dalam penggembalaan. Terima dari sana, terima dari sini. Ketika dia terima yang dari sana tidak sesuai dengan yang diterima dari sini, dia akan wiung. Ibarat bercabang dua dia. Kau terima yang sana aja. Masuk lagi sini. Enggak, ini. Akhirnya dia bingung. Ya, kalau mengambil keputusan yang benar. Kalau tidak, tempo-tempo berdua Tuhan ini juga masuk dalam gereja. Masuk dalam ibadah. Maka Yesus katakan, jangan mengabdi kepada dua Tuhan. Cukup satu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Cukup satu penggembalaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Bukan saya melarang saudara lewat medsos. Ambil yang baik, ambil yang membangun dirimu. Perlengkapi dirimu dengan kebenaran, dengan terang firman Tuhan. Supaya saudara bisa menyaring. Sehingga kalau yang salah mempengaruhi hidupmu. Saudara bisa tolak. Saya baru-baru ini menyambut hamba Tuhan. Ya, seperti itu. Ya. Dia selidiki. Kenapa lah? Kebetulan mungkin ini seorang penatuanya. Yang termasuk ya mungkin donatur atau yang berpengaruh lah di jemaatnya. Tiba-tiba keluar begitu saudara. Ya, lama dia merenung, lama dia bahkan sampai dia koreksi dirinya, apa salahku? Ya. Setelah lama berselang waktu kemudian dia baru bisa mengerti. Bukan karena firman penggembalaan, tetapi karena dia terima dari yang lain. Ya, karena dia terima dari yang lain sehingga mempengaruhi pemikirannya, pendiriannya. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaat-jemaat Tuhan, jangan mengabdi kepada dua Tuhan. Pilih Allah atau Mammon. Ya, Mammon itu juga Allah. Ya, Mammon itu juga Tuhan. Tetapi bukan Tuhan yang benar. Allahnya Allah kecil. Haleluya. Ada orang bertuhankan perut. Itu Mammon. Karena Mammon yang menguasai hidupnya. Kemana saudara lebih dominan? Maka itu yang akan lebih mempengaruhi hidupmu. Tapi kalau firman Tuhan ini lebih dominan dalam hidup kita. Maka firman Tuhan, terang firman Tuhan ini akan menerangi seluruh hidup kita. Bukan hanya pikiran kita, bukan hanya hati kita. Tetapi kaki kita pun akan diterangi oleh firman Tuhan. Haleluya. Maka pemazmur katakan firmanmu terang bagi kakiku. Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bayangkan saudara, sampai kaki kita pun diterangi oleh firman Tuhan. Bukan hanya hati. Kalau Tuhan bekerja, bukan hanya pikiran kita. Kaki kita pun, kemana kita melangkah, kemana tujuan kita. Diterangi oleh firman. Yakin? Saudara ada di tempat ini karena Tuhan menerangi hatimu, pikiranmu dan kakimu.
Bahkan firman Tuhan itu juga akan kita pegang bagaikan 5 gadis bijaksana. Haleluya. 5 gadis bijaksana. Bukan hanya punya pelita, tapi juga ada minyak dalam buli-buli. Ya. Minyak dalam buli-buli. Sehingga 5 gadis bijaksana ketika dia menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sekalipun tertidur sama dengan orang bodoh. Mungkin ngorok-ngorok juga. Ya namanya tidur kan. Semua orang punya sifat masing-masing kan. Nggak tahu saya ngorok atau tidak. Saya pernah tanya sama arti, iya bapak kadang-kadang ngorok. Oh iya, menurutku enggak lah. Itu kan bapak katanya begitu saudara. Ya kan? Pokoknya 5 gadis bijaksana sama-sama tertidur juga dengan 5 gadis bodoh. Cuman bedanya ketika mempelai itu datang. Ada berita yang mengatakan mempelai datang, song-songlah dia. 5 gadis bijaksana, pelitanya tetap menyala. 5 gadis bodoh, pelitanya hampir padam. Karena apa? Tidak ada minyak dalam buli-buli. Minyak itu berbicara hikmat, pengertian, pengetahuan akan firman Tuhan. Ini yang paling kita butuhkan menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Supaya kalaupun keadaan manusia pada akhir zaman seperti 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Ibarat 5 gadis bodoh hampir padam. Selalu ingin diajar. Tapi tidak dapat mengenal kebenaran. Ya, bayangkan saudara. Kalaupun kita terjebak dengan situasi keadaan akhir zaman. Firman Tuhan yang sudah membekali kita selama ini. Memberikan hikmat pengertian kepada kita. Sehingga kalau Tuhan datang kali yang kedua. Pelita kita tetap menyala. Haleluya. Amin. Ya, pelita itu. Firman Tuhan itu akan terus menerangi hidup kita. Maka saudara, salah satu nasihat firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesus supaya jangan membuat akal kita bobrok, iman tidak tahan uji. Jangan mengabdi kepada 2 tuan. Haleluya. Haleluya. Jangan mengabdi kepada dua tuan di perusahaan saja. Kalau mengabdi kepada 2 tuan, repot. Bisa-bisa nanti tuan-tuan ini yang ya jadi dibabada-bada. Yang satu, kau ini begini kata saya, pokoknya bisa terjadi masalah. Apalagi orang yang jadi anggota ini. Yang tidak baik sifatnya, suka mengata-ngatai, suka mengadu domba ini dan segala macam kan. Repot itu. Ya, susah kita dibuatnya kalau punya orang, ya punya teman, punya sahabat seperti ini. Aduh. Ya, saya pernah begitu saudara. Waduh, sama saya dibilangnya begini si Hanu itu. Sama si Hanu dibilangnya saya begini. Ketemulah kami. Loh, gitu ya. Kau pun dibilangnya sama aku begini. Aku tanya, benar rupanya seperti itu yang dibilangnya sama kau? Alah, memanglah si kawan itu. Begitu jadinya saudara. Punya teman saja begini. Aduh. Ya, gak boleh 2 tuan. Berdua tuan dalam penggembalaan ternyata juga bisa masuk. Untuk merusak iman, merusak penggembalaan, merusak keyakinan, merusak arah tujuan. Jadi apa yang harus kita lakukan saudara-saudara? Supaya kita jangan terjebak dengan Yanes dan Yambres. Dosa akhir zaman. Imannya tidak tahan uji. Ayat yang sudah sering kita baca bersama-sama kita lihat saudara. Dalam kitab Judas pasal 1. Ayatnya yang ke
Demikian firman Tuhan, Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-20. Demikian, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kalau tadi kita dilarang jangan berdua tuan. Dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 20, firman Tuhan memberi nasihat kepada kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menangkal situasi keadaan dosa, keadaan akhir zaman. Di sini dikatakan, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Amin, bapak-bapak, ibu-ibu. Di sini dikatakan imanmu. Mu itu berbicara kepada pribadi-pribadi saudara. Saudara yang paling berperanan membangun dirimu. Amin. Boleh, puji Tuhan, kita berjalan bersama dengan istri dan anak-anak kita masuk ke dalam gereja. Tapi urusan membangun iman ditekankan kepada mu, pribadi-pribadi. Haleluya. Sekalipun punya istri, punya suami, punya anak-anak, satu gereja, satu jemaat, belum tentu. Kalau dia sudah terpengaruh dengan yang lain tadi, berdua tuan, kita belum tentu tahu. Kita pikirnya dia, sudah sama kok kami, satu kursinya kami. Satu penggembalaannya kami. Samanya firman Tuhan yang kami terima. Kami dengar, apalagi sekarang kan ibu kita ini ya, jujur aja kita. Ya mungkin dalam 12 jam, siang hari, pagi sampai malam. Ya bisa-bisa pegang handphone 6 jam lebih. Ya tak? Ya, Facebook, IG. Ya, belum lagi nonton entah Cinta Fitri atau sinetron apapun. Iya kan? Handphone. Berapa banyak? Dari handphone itu semua bisa. Yang tempo-tempo di Facebook pun orang bisa membuatkan semua masuk. Ya. Coba kalau saudara ketika dia baca, istri kita baca. Mantap juga ini. Wah, dia terpengaruh seperti si Hawa. Pohon itu memberikan pengertian. Wah, biarlah Tuhan yang memberikan pengertian kepada kita. Jangan yang lain. Amin. Biar pengertian yang kita dapatkan, yang kita terima itu biarlah dari firman Tuhan. Jangan dari pohon. Walaupun pohon itu pohon yang baik dan yang jahat. Namanya pohon kan? Kan sudah jelas, jangan kau makan itu ya. Itu buah pohon yang baik dan yang jahat. Ada yang baik, ada yang jahat. Tempo-tempo handphone itu juga pohon. Ngerti kira-kira enggak? Saya sih hanya mengibaratkan saja. Tempo-tempo handphone itu juga bisa seperti pohon. Memberi pengertian. Kalau yang baik, puji Tuhan. Kalau yang tidak baik, macam mana lah itu? Handphone itu bisa seperti pohon, memberi pengertian. Kalau hanya sekedar berteman Facebook, wah si Anu udah 50 tahun gak jumpa, ketemu di Facebook, puji Tuhan, like. Iya kan? Sambil saudara komen lagi, kau di mana tinggal bro? Sebutkan dulu nomor handphonemu. Wah kan bisa aja, enak kan? Tapi cobalah kalau yang lain itu seperti pohon yang ada dalam taman itu. Memberi pengertian. Si Hawa pun jeng. Jadi seperti A. Yang ditawarkan juga sama seperti Allah. Iya kan? Apa kata iblis kepada Hawa? Dia juga bilang, bukan begitu Hawa. Sebab kalau kau nanti kau makan ini, kau akan sama seperti Allah kan? Iya kan? Tawarannya bagaimana? Good kan? Tawarannya apa? Good. Sama seperti Allah.
tapi caranya salah. Ya, sama seperti kita sekarang ini saudara. Kita pun juga akan menjadi sama seperti Allah. Kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi lihat perhatikan caranya bagaimana. Maka Yesus katakan jangan sampai berdua tuan. Ibarat pohon tadi yang ada dalam taman itu saudara. Dua tuannya. Ada yang baik, ada yang jahat. Tempo-tempo handphone, medsos itu juga. Satu sisi dia baik. Orang bisa pakai untuk hal yang rohani. Ya kan? Bahkan dalam hal yang rohani ini firman Tuhan itu ada banyak nanti orang membahas begini. Nah disitulah kita perlu terang firman Tuhan. Untuk mengoreksi melihat. Benar enggak? Pas enggak dengan firman penggembalaan? Maka firman Tuhan katakan, bangunlah dirimu di atas, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Saudara tahu? Dasar iman yang paling suci itu apa? Haleluya. Firman. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Ya, ayat yang ke-17. Kita baca 1, 2, 3, ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau saudara mau membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci, dengar firman Tuhan. Haleluya. Maka tidak rugi kalau saudara beribadah mendengar firman Tuhan. Yakin? Gak rugi? 1-2 jam kita di sini saudara. Saudara tinggalkan aktivitasmu di rumah. Apalagi jam 3 kita masuk itu time-nya untuk tidur, itu enak itu tidur itu kan. Haleluya. Tidur. Ya biasanya orang itu mulai dari jam 2 itu tidur siang. Apalagi minggu kan. Wah biasanya orang juga jalan. Saudara harusnya bisa rame-rame ke Batam, naik Roro. Pulang nanti sore juga naik Roro. Wah banyak orang Uban. Belanja-belanja ke Batam. Ada Grand Mall, ada Nagoya Hill. Ya, tidak seperti Tanjung Uban ini kan. Kalau ke Tanjung Pinang masih lebih enak ke Batam. Betul tak? Ya, jam 3 pula ini. Perjuangan, pergumulan. Haleluya. Tapi saya katakan, saudara tidak rugi dengar firman Tuhan. Siapapun hamba Tuhan yang menyampaikan, saudara tidak rugi mendengar firman Tuhan. Karena kalau saudara dengar firman Tuhan, apa yang timbul? Apa yang timbul? Iman. Kalau saudara mau membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci, jadilah menjadi jemaat yang suka dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dengar-dengaran akan firman penggembalaan. Sebab biasanya kalau orang Israel ada masalah, kalau dia mau mendengar, mencari firman Tuhan, dia akan datang kepada imam. Mereka diatur saudara-saudara. Mereka tinggalkan rumah mereka untuk mencari imam. Apa jalan keluar yang sedang dialami, saudara? Mereka cari imam. Ketika firman Tuhan ditampilkan, wah firman Tuhan itu bagaikan benih seperti Matius pasal 13. Kalau tanah itu, hati itu baik, benih firman Tuhan itu, iman kita akan muncul, wah bagaikan pohon dia. Haleluya. Bagaikan pohon bisa menghasilkan buah-buah 30, 60, 100 kali lipat. Saudara nggak rugi dengar firman Tuhan. Malah lebih beruntung saudara mendengar daripada seperti kami menyampaikan. Ya kadang kami kalau sesudah
khotbah begini saudara, pulang nanti apa tadi kusampaikan ya? Ya, apa tadi yang kubilang? Karena kadang-kadang munculnya itu saat kita menyampaikan. Apalagi kalau model orang berkhotbah tak mempersiapkan catatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kadang saya begitu saudara. Ya munculnya sambil saya mempersiapkan khotbah pun sambil tidur tadi bareng-bareng. Saya buka baju karena agak asyik, sesudah makan agak apa yang mau kusampaikan. Ya, memang semalam sudah. Tapi sambil saya renungkan apalagi kira-kira Tuhan. Seorang hamba Tuhan itu dia yang paling utama itu mendapatkan dari mana dia awali. Dari situ nanti dia akan bisa bagaikan berjalan. Berjalan menyusuli jalan itu saudara. Di situ akan Tuhan nyatakan ayat-ayat. Ya. Saya enggak sama seperti yang lain. Catatan. Belum. Tapi mungkin nanti kalau sudah semakin berkurang. Atau apa mungkin ya harus juga. Bukan saya mengapakan itu, tidak. Ya. Kalau Bapak Gembala kita kan saking banyaknya yang harus dilayani. Dia tulis itu. Belum ke Bagan Batu misalnya sudah dia harus dipersiapkan. Saya hanya masih pas-pasan lah melayani pun hanya sekali-sekalinya kan. Jadi masih bisa. Kalau seandainya saya jadi pembicara besar, pembicara tunggal di semua acara pasti juga akan saya buat begitu. Bukan saya ya. Lihat. Dengar firman Tuhan. Timbul iman. Haleluya. Kita baca bersama-sama Matius 13 ayat yang ke-14. Ya, Matius 13 ayat yang ke-11 barangkali ya. Matius pasal 13 ya ayat yang ke-11. 1, 2, 3 ya. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Kepadamu. Tadi Yudas 1 ayat 20, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu. Yesus berkata tadi dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-11, kepadamu diberi karunia untuk mengerti. Mu itu siapa? Tentu kalau kita kaitkan tadi dengan Roma 10 ayat 17 yang mendengarkan firman. Yang mau mendengar firman Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan perkataan firman Tuhan. Pasti imannya muncul. Imannya pasti tumbuh. Dan bertumbuhnya pun akan bertumbuh dengan baik. Seperti Yesus katakan, kepadamu. Siapa mu itu? Rasul-rasul. Murid-murid. Kalau kepada yang lain diberi perumpamaan. Ya. Tapi kepada murid, sekalipun mereka juga mendengarkan perumpamaan itu, tapi begitu mereka nanti sampai di Taman Getsemani atau ketika tadi ya sesudah mereka selesai pelayanan, biasanya murid-murid, guru, tadi kau bilang begini, apa maksudnya? Ya, baru diterangkanlah. Ini arti lalang, ini arti ini. Tidak semuanya langsung diterangkan oleh Yesus kepada orang banyak, orang yang mendengar, yang berbondong-bondong. Tidak. Ada kalanya juga ketika mereka bersama dengan Yesus di atas Getsemani atau di mana. Ketika mereka bersama-sama, apa tadi maksudnya Tuhan? Ya. Jadi mu di sini orang yang mau dengar. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Siapa mereka itu? Orang yang tidak mau dengar. Tidak mau dengar-dengaran akan firman pengembalaan. Siapa mereka itu? Saya berani katakan orang yang kategorinya juga masuk berdua tuan. Siapa mereka itu? Orang yang punya sikap seperti Yanes dan Yambres. Akal mereka bobrok.
iman mereka tidak tahan uji. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika dikatakan iman mereka tidak tahan uji, yang dimaksud tidak tahan uji bukan hanya karena ketika diperhadapkan kepada lapar, lalu imannya tidak tahan uji, mencuri. Oh bukan, hanya itu saja. Ya termasuk ketika pengajaran-pengajaran palsu yang mencoba mengacau gini saudara-saudara. Kalau saudara tidak punya terang firman, imanmu juga tidak tahan uji. Bukan hanya menghadapi masa-masa sukar, tidak bisa makan, susah dapat kerja, imannya tidak tahan uji, lalu merampok, mencuri, membunuh, ini dan segala macam. Tidak, terlebih lagi menghadapi situasi akhir zaman ketika pengajaran-pengajaran palsu, nabi-nabi palsu bermunculan. Kalau saudara dengar dengan baik firman Tuhan, saudara punya sikap dengar-dengaran akan firman penggembalaan, yakinlah imanmu pasti tahan uji. Kita katakan amin. Haleluya. Imanmu pasti tahan uji. Sekalipun ada orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan dan Juru Selamat, saudara berkata Yesus Juru Selamatku. Haleluya. Sekalipun nanti akan muncul lagi pengajaran yang lebih parah. Yang mengatakan Yesus bukan gembala yang baik. Saudara berkata Yesus gembalaku yang baik. Yesus terang dunia. Dia Allahku. Kupuji, kuluhurkan dia. Jadi tidak terpengaruh. Ya. Imannya tetap tahan uji. Tidak goyah. Dia tetap bertahan. Maka dengar firman Tuhan. Firman Tuhan akan membuat iman kita timbul. Kata timbul bisa saja bagaikan benih yang bertumbuh, dia muncul, dia timbul. Kata timbul juga bisa diartikan ketika sesuatu dijatuhkan ke dalam air. Ya, dia tidak tenggelam. Tapi timbul, dia tetap di permukaan. Air yang dalam, air yang luas, tidak menenggelamkan. Tetap timbul. Haleluya. Seberapa hebat pun pengaruh dunia, pengaruh masa-masa yang sukar ini, pengaruh pengajaran-pengajaran palsu, bagaikan laut mencoba menenggelamkan kita, dia tetap timbul itu. Haleluya. Dia tetap timbul. Iman kita itu akan tetap timbul. Enggak terpengaruh dia dengan apa yang mencoba merusak atau menenggelamkan. Dia tetap timbul, dia muncul. Ya, apalagi kalau hati kita bagaikan tanah yang subur. Wah, begitu timbul benih itu, ya yang ditanam di tanah yang subur itu timbul. Pertumbuhannya ke atas baik. Pertumbuhan akarnya juga baik. Akar itu berbicara hati kita. Hati kita baik. Keluar pun kita dalam sikap, dalam karakter, dalam tindakan, dalam perbuatan pun baik. Haleluya. Coba kalau baik. Ya pertama-tama dalam nikah, dalam keluarga kita. Kalau suami, kalau istri, kalau sahabat, kalau teman, kalau adik, kalau saudara, kalau keluarga. Sudah baik. Enak gak rumah tangga itu? Enak? Ikan asin, sambal, terasi, daun ubi pun enak. Ya, bukan harus babi guling, bebek Bali. Ya, apapun yang disuguhkan oleh keluarga, saya dari dulu begitu saudara. Ya, apapun yang dimasak. Bahkan kadang-kadang kalau saya lagi kurang selera, malah istri saya marahin saya. Sayang kali aku masak. Kurang selera, lagi enggak datang selera. Ya harus kita baik-baik lah. Ya.
Kalau saya di rumah itu, sarapan pasti wajib di rumah. Karena apapun yang dimasak, enak. Apalagi kalau menyajikannya tidak dengan terpaksa. Enak itu saudara. Kalau sudah benihnya tumbuh. Hatinya berteman pun kita enak. Ya, bersahabat enak. Enggak suka menyakiti. Enggak seperti lalang. Di bawah dia menyucuk. Ya, kalau jalan kita dilalang, hati-hati kalau enggak pakai sendal yang kuat. Tembus, sakit. Jalan kita dilalang. Kita pikir aman-aman. Begitu kita mandi, terasa pedih. Sudah kena. Kalau punya teman seperti itu, saudara, waduh. Tapi kalau sudah benihnya tumbuh, muncul yang baik, baiklah hidup kita. Berteman, berkeluarga, bersahabat, pasti enak. Haleluya. Tidak suka menyakiti, menyinggung pun tak. Kalau benihnya benar-benar dari Tuhan, sikap kita, karakter kita, dalam tindakan kita pun begitu muncul, maka buahnya, ya pohon itu akan bertumbuh dengan baik ke atas, menghasilkan buah, dia di bawah, akarnya pun kuat, pendiriannya pun kuat. Supaya kalau nanti buah itu sudah mau matang, kalau akarnya kuat, pasti bisa berhasil. Sampai buah-buah itu matang, bisa dinikmati dengan baik. Haleluya. Coba kalau di luar kita ini baik, tapi pendirian kita, hati kita rusak. Ketika mau dipetik, tiba-tiba dilihat, udah layu. Karena belum matang. Sebelum matang sudah rusak hatinya. Ya, bahkan sebelum matang karena akarnya tidak kuat ketika digoncang, jatuh, gugur buah itu saudara. Jadi yang harus kita lakukan supaya kita tidak terjebak dengan situasi keadaan akhir zaman, bukan hanya masa-masa yang sukar lahiriah, jasmania saja, tetapi juga menyangkut rohani dalam ibadah, dalam penggembalaan. Maka tadi jangan berdua tuan, sekarang bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Kita katakan amin. Bagaimana cara kita membangun iman? Roma 10 ayat 17, dengar firman Tuhan. Jadilah menjadi jemaat yang suka dengar-dengaran akan firman. Orang yang suka dengar-dengaran akan firman, dia akan sama seperti Maria. Dia sama seperti Maria. Banyak perempuan yang cantik pada zaman itu. Tapi Tuhan Allah lewat malaikatnya memilih Maria sebagai tempat untuk Yesus lahir. Sebagai tempat Yesus untuk dinyatakan kepada dunia. Banyak perempuan yang lain. Mungkin kalau secara paras mungkin lebih cantik daripada Maria ini. Tapi saudara tahu, setelah firman Tuhan datang kepada Maria, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang engkau katakan. Iya kan? Kan itu kata Maria. Jadi, sekalipun resikonya harus dia alami, dia hamil tanpa melakukan hubungan suami istri, malu saudara. Jangan saudara pikir Maria itu tidak menanggung beban yang begitu berat ketika Yesus dikandung selama 9 bulan. Malu. Dia harus tinggalkan tempatnya berjalan menuju Bethlehem. Berapa lama perjalanan? Tapi dia tidak kecewa kepada Yesus. Sekalipun Yesus harus lahir, ya Maria melahirkan di kandang domba, di kandang binatang, dia tidak kecewa terhadap suaminya. Haleluya. Ada yang kecewa dengan suami? Berarti saudara belum seperti Maria.
Maria itu melahirkan di kandang domba, di kandang binatang. Waduh. Biasanya kalau istri-istri yang kerjaban ini, ya pasti disalahkannya suami. Kasar suami yang tak bertanggung jawab kau. Kok harus di kandang binatang aku melahirkan? Ya kan? Kutek. Tapi Maria, tenang aja. Ya, jadi orang kalau sudah dengar firman Tuhan, resiko apapun yang akan terjadi, yang akan timbul di kemudian hari, dia sanggup. Haleluya. Yang penting bagaikan benih tadi, ke atas dia bertumbuh, ke bawah dia akarnya. Wah. Saudara baca nanti Mazmur pasal 1. Waduh. Yeremia pasal 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan itu diibaratkan seperti apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang suka dengar-dengaran akan firman Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Wah, daunnya tetap hijau. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya. Kalau sudah musim dia pasti berbuah, dia pasti berhasil. Sesuai dengan apa yang saudara kerjakan, sesuai dengan apa yang saudara lakukan. Ketika tiba saatnya Tuhan memberkati, maka Tuhan pasti memberkati kita. Kita katakan amin. Jadilah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air bukan hanya tanahnya yang subur, tapi air. Yesus adalah air hidup yang akan mencukupkan segala kebutuhan keperluan kita. Yesus adalah sumber air hidup yang akan memelihara hidup kita. Panas terik boleh datang. Matahari terik bisa datang menerpa itu pohon. Tapi karena sudah ada aliran air. Air itu akan mengalir dari akar ke pokok, ke pohonnya. Dan pohon akan menyalurkan lagi ke ranting-ranting sampai ke daun-daun. Sehingga dikatakan daunnya tetap hijau. Kita lihat dulu nih. Mungkin sudah lama enggak dibaca ini. Gak apa-apa kita baca ya, sedikit lagi ya. Yeremia pasal 17. Ya. Ayatnya yang keberapa itu? Ayat 7. Kita baca bersama-sama. Yeremia pasal 17. Ayatnya yang ke-7. Kita baca 1, 2, 3. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu. Saudara seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pemuda-pemudi yang sedang sekolah, yang sedang kuliah. Kalau saudara setia beribadah, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ingat, engkau bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya lihat dalam ayat ini. Tidak khawatir dalam tahun kering. Percaya, masa-masa sukar pun Tuhan bela, Tuhan pelihara kita. Haleluya. Tidak takut dia. Musim kering, musim apapun dia enggak takut. Yang dia tahu ada aliran air dari bawah. Apapun boleh terjadi di dunia kita zaman sekarang ini, saudara-saudara. Yang saudara harus tahu, yang saudara harus tetap pahami dan pegang. Yesus sumber air kehidupan. Tuhan, engkau air kehidupan, aku pohon.
Memang kau berkata, kaulah pokok anggur, sekarang aku pohonnya Tuhan. Bukan aku mau mengimbangi engkau. Bilang aja begitu. Ya memang Tuhan pernah berkata, akulah pokok anggur yang benar. Tapi kalau kita bagaikan pohon, bukan berarti saudara mau mengimbangi Tuhan. Karena Tuhan yang mengatakan demikian. Haleluya. Coba kalau bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Waduh, saya lihat ayat ini saudara. Aduh. Tidak mengalami datangnya panas terik. Ya. Kenapa ada air? Pelan-pelan akar mengambil air itu, saudara, disalurkan ke pohon, ke pokoknya, lalu ranting menyalurkannya lagi ke daun. Makanya daun itu tetap hijau. Haleluya. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, wajahnya tetap segar? Ketika ada persoalan, diperhadapkan kepada berbagai-bagai persoalan. Ketika usahamu sepertinya sudah mulai agak seret. Masih hijau daunnya? Atau sudah langsung pasang muka bemo? Ma, bikin dulu nasi. Ya, tunggu sebentar. Berarti enggak hijau lagi kan? Sudah mulailah layu. Pak, ayo kita ke sana. Tunggu. Pokoknya sudah enggak hijau lagi. Ya, begitu. Ya memang menjawab, ya iya juga, sama juga. Seperti yang ketika segar kan, tapi dengan nada yang berbeda. Orang yang segar juga, Pak, ayo kita ke pasar. Ya. Pak, bikin nasiku. Ya, Pak. Sama aja jawabannya. Tapi kalau enggak segar lagi, iya. Apalagi diulang, udah aku bilang iya. Sabar kau. Berarti enggak hijau lah. Periksa mungkin sudah, wah sudah layu rupanya. Tapi saya percaya di sini, kita jemaat-jemaat Tuhan bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ketika dengar firman Tuhan, firman itu bagaikan air yang mengalir, yang menumbuhkan iman kita. Coba kalau firman Tuhan itu sudah bertumbuh. Mau begu gajang, begu nur-nur, apapun bentuknya, kita jalan terus. Karena iman akan timbul, bukan tenggelam. Yakin timbul imanmu? Kan sudah saya katakan, timbul itu kalau seperti benih, muncul dia. Kalau di laut, di air, dia timbul, dia tidak tenggelam. Air yang banyak tidak menguasai. Kalau dalam kitab Kidung Agung lagi kita baca, wah kalau sudah cinta, sudah kasih, waduh air yang banyak pun tidak dapat menghanyutkan. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, wah saudara baca itu nanti dalam kitab Kidung Agung. Ya, yang penting kita tahu ayat ini sekarang. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Sampai dia ke batang air itu saudara, sumber air. Akarnya itu sampai ke sumber air tersebut. Kalau sudah sampai ke batang air, sumber air, waduh Yesuslah sumber air kehidupan. Dia pembela, dia pemelihara bagi kita yang terus akan memelihara hidup kita dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Bukan hanya sukar secara jasmani, lahiriah, makanan dan minuman. Tapi ketika diperhadapkan sukarnya orang untuk cari Tuhan. Hati kita sudah ada dalam Tuhan. Tuhan sudah ada di dalamnya. Pasti enak kan ikut Tuhan begini? Haleluya. Coba kalau daunnya sudah hijau, terus hijau. Enak enggak? Ya kan? Ya, saudara melihat saya pun enak. Kalau hijau daun saya, wajah saya tetap sukacita kan? Bro, ya. Ya, kau usahakan terhadap istri suami, saya saja. Kalau segar wajah saya misalnya seperti pohon yang hijau daunnya. Ya, Pak Barani. Ya. Pasti sapaan saya pun sesuai dengan apa yang ada di dalam. Pak Barani. Kadang-kadang dipelotot,
Supaya jangan dilanjutkan lagi kan. Kan itu ada maksudnya kan. Fototinya kita. Tapi kalau hijau daunnya, seperti pohon. Ya, ada apa gue? Mana? Mau ngopi kita? Ayo. Kemana kita ngopi? Oh, Morning Bakery. Ayo. Ya, tapi coba. Wah, itu berarti enggak hijau lagi daunnya. Luar biasa Tuhan ini memang bisa membuat pohon hijau daunnya. Terus hijau daunnya. Tidak takut, ya, bahkan tidak mengalami datangnya panas terik. Padahal panas terik selalu ada siang hari yang namanya siang. Pasti ada panas terik, tapi tidak dirasakan, tidak dipengaruhi karena ada air yang mengalir dari sumber kehidupan. Bahkan yang terakhir, tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak pernah berhenti beribadah. Tidak berhenti melayani Tuhan. Tidak berhenti berkorban. Tidak berhenti berbuat yang baik untuk Tuhan. Dulu saya punya teman begitu. Kalau sudah tersinggung, enggak usah. Langsung buat WA kan. Tolong bro, jangan buat dulu saya pelayanan. Mangu, iya mang. Awak tanya, karena tersinggungnya kepada seseorang. Tapi alih-alihnya lari-larinya ke pelayanan. WA. Jangan masukkan dulu ya Pak Barani. Pelayanan. Wah lama. Ini mau. Masa dipisahkannya dirinya dari Tuhannya. Kalau dia melayani kan untuk Tuhan toh. Haleluya. Kali saya begitu saudara. Salahnya bukan sama Pak Gembala, bukan sama pelayanan, tapi sama orang. Ya, jangan buat dulu Pak. Wah, kita tunggu, harus lama dulu kita tunggu. Barulah, kira-kira sudah aman? Barulah dekat-dekati kita, barulah baik-baik dia. Pak, kita bisa lakukan pelayanan. Ada begitu saudara. Iya. Tapi saya pernah tanya, enak tersinggung dulu Tuhan? Gue bilang begitu saudara. Yang Tuhan yang membuat kau tersinggung? Oh, bukan. Rupanya si Anu. Aduh, jangan karena si Anu saudara-saudara. Daunmu jadi hijau, jadi layu. Haleluya. Jangan. Ya, Tuhan tidak senang dengan orang yang seperti itu. Bahkan sepahit apapun, ya masalah keadaan dalam rumah tanggamu, jangan. Jangan berhenti menghasilkan buah. Jangan pernah berhenti melakukan apa yang baik untuk Tuhan. Jangan. Dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam berdoa, dalam berkorban, dalam apa lagi melayani. Apa kira-kira? Jangan pernah berhenti. Amin. Jangan berhenti. Kalau pohon sudah ditanam di tepi aliran air, tidak berhenti menghasilkan buah. Kita katakan amin. Jadi supaya kita jangan terjebak dengan Yanes dan Yambres. Yang pertama, jangan berdua-dua. Jangan. Yang kedua, bangun dirimu. Karena kalau saudara bangun dirimu di atas dasar iman yang paling suci, bagaikan benih, firman Tuhan itu akan menghasilkan buah-buah. Bahkan engkau akan seperti pohon. Saya dan saudara-saudara seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita katakan amin. Amin. Haleluya. Sampai di sini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, bangkit berdiri. Pelayan-pelayan Tuhan maju ke depan. Pujian yang tadi. Firman-Mu